Iya pemirsa, masih dalam solusi untuk sehat bersama Klinik Teh Mayang dan silakan di 0271 857 555 kami mengundang Anda untuk yang bergabung bersama kami untuk menanyakan keluhan-keluhan penyakit Anda. Dan tema kita adalah atasi problem reproduksi, solusi untuk mendapat momongan. Selain tema, masih bisa Anda tanyakan di sini ya. Dan jangan lupa untuk yang ingin berkunjung ke Klinik Teh Mayang, ada Teh Ane sampai hari Kamis ya di Kota Solo. Dan setelah itu nanti juga ada terapis yang lain. Alamatnya di Jalan Lejen Suprapto nomor 65 Sumber Solo atau tepatnya di utara STMBK sekitar 200 meter. Baik, sekarang ini untuk keluhan-keluhan suami istri ini ya Teh. Sebetulnya sampai pada usia berapa sih seorang wanita ini masih bisa hamil begitu setelah gangguannya teratasi? Nah, kalau untuk sampai usia berapa, sebetulnya untuk seorang perempuan memang ada batasnya ya Mbak ya. Sebelum mereka menopause itu tentunya ini masih ada peluang untuk punya keturunan. Sebelum mereka menopause ya. Karena ada kasus yang usia 52 tahun masih punya anak. Oh, masih bisa ya? Iya, itu ada. Kemarin di Bali kasusnya. Masih punya anak, masih bisa. Karena tingkat hormonnya memang bagus, kesuburannya bagus, kualitas spermanya bagus. Itu anak yang pertama atau bagaimana Teh? Itu anak yang kedua. Kedua ya, iya. berkat ramuan karena memang gini, karena mereka jaraknya agak jauh. Oke. Nah dari anak pertama ya. Nah ini jadi untuk pemirsa yang di rumah yang punya keluhan misalnya sulit punya keturunan, yang penting mereka belum menopause, tentunya kan peluang untuk punya anak ini masih ada. Cuma namanya usia di atas 40, tingkat kesuburan otomatis harus dibantu ya. Terus juga dari segi stamina pun di sini kan harus dijaga. Tidak mungkin sama dengan usia 30. Makanya secara medis mungkin rentan usia 30 atau 40 ini ya, 40 ke atas ini untuk punya keturunan. Tetapi kalau memang kondisi fisiknya kuat, tingkat kesuburannya bagus, kualitas sperma bapaknya juga mendukung, apa sih yang tidak mungkin ya? Karena memang contohnya sudah ada, ibu-ibu yang usia 52 tahun itu bisa hamil. Karena memang hormonnya bagus, tingkat kesuburannya bagus ya, kualitas sperma bapaknya juga mendukung. Jadi untuk pemirsa yang misalnya usia apalagi yang masih di bawah 40 tahun, tidak usah berkecil hati ya. Yang lama tidak punya keturunan, silahkan datang ke Klinik Teh Mayang. Karena Klinik Teh Mayang ini bisa mengatasi berbagai macam keluhan, terutama sulit punya keturunan. Iya, dan itu adalah satu kasus yang di mana banyak sekali terjadi, termasuk juga yang ada di Kota Solo. Hanya saja mungkin pemirsa ya, ada yang merasa malu, ada yang merasa minder seperti itu ya Teh ya. Kesampingan itu semua karena sudah terbukti usia 52 tahun pun masih bisa hamil dan melahirkan dengan sehat. Dan itu juga karena formula khusus dari Klinik Teh Mayang. Jadi silakan ya untuk Anda nanti datang ke Klinik Teh Mayang di Jalan Lejen Suprapto nomor 65 Sumber Solo. Oke, untuk mereka yang sudah berobat ke medis seperti itu Teh, jadi harus mengkonsumsi obat-obatan medis ya, mungkin semacam penyubur seperti itu. Apakah ini harus dihentikan atau bisa beriringan? Gitu? Nah, kalau misalnya memang ada keluhan lain, ya, tetapi berbeda tentunya dengan pengobatan yang datang ke Klinik Teh Mayang. Misalnya begini, beliau sedang konsumsi obat penyakit diabetes misalnya, tapi untuk program keturunan atau untuk mengobati penyakit miom. Nah, ibu ini misalnya tidak mau melepas obat medis, bisa itu nanti dikonsumsi, cuma dikasih jeda waktu saja. Tetapi alangkah baiknya tentunya kalau nanti konsumsi obat ini lebih fokus ke satu. Misalnya karena obat diabetes juga ada di Klinik Teh Mayang. Untuk obat lainnya pun ada, jadi nanti bisa langsung herbal semua tanpa adanya kimia, itu akan lebih baik. Tetapi kalau memang mengharuskan konsumsi antara kimia ataupun medis dengan herbal, itu bisa, cuma dikasih jeda aja 2 jam. Oh, seperti itu ya. Cara konsumsinya. Tapi selain diabetes, kalau untuk misalnya darah tinggi, seperti itu bisa juga ada herbalnya ya? Ya? Misalnya datang ke Klinik Teh Mayang mengobati miom, tetapi ibu ini sedang konsumsi obat medis untuk keluhan lain, itu bisa. Biasanya kalau untuk miom dan kista, ketika sudah sembuh seperti itu Teh, berapa lama jaraknya boleh program untuk punya keturunan? Kalau untuk berapa lama, bahkan gini loh Mbak,
Mereka sedang mengobati penyakit kista. Baru 2 paket mengobati kista. Pas bulan ketiga ternyata hamil. Oh, jadi ketika Ada yang proses seperti pengobatan itu, Betul, padahal tidak itu dilarang. Padahal itu sedang proses pengobatan. Ternyata setelah di USG, kistanya itu sudah mengecil. Mereka terjadi kehamilan, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, apakah... Kalau sudah seperti itu, sudah terjadi kehamilan, kita lebih menyarankan silahkan cek ke medis. Karena kami tidak bisa lagi memberikan formula ataupun ramuan lainnya selama ibu itu sudah hamil. Atau siapapun yang mau berobat, kalau kondisinya sedang hamil, memang kita belum bisa membantu untuk saat ini. Iya, karena mungkin juga nanti bisa pengaruh ke janinnya. Betul sekali, karena kan setiap orang takutnya kan mungkin janinnya lemah atau bagaimana ya, jadi kita lebih menyarankan ke medis saja. Kita hanya untuk mengobati sama untuk programnya aja. Kalau memang sudah jadi, silahkan untuk urusan medis. Oke. Nah, sekarang kalau ini masalah yang sering dirasakan oleh kaum remaja putri teh, tetapi juga ada ketakutan apakah ini merupakan satu tanda gejala penyakit tertentu. Jadi setiap menstruasi itu merasakan perut yang sakit sekali. Nah, bahaya nggak nih teh? Nah, tapi dilihat dulu sakitnya ini seperti apa. Kalau memang sakitnya ini semacam sakit biasa, hanya kram-kram di perut seperti biasa atau begah seperti biasa, itu kan masih wajar ya. Tetapi kalau sakitnya ini sudah luar biasa, pengecekan USG yang pertama harus dilakukan biarpun mereka belum menikah. Karena harus dilihat ya, siapa tahu di situ ada kista ataupun miom. Karena untuk keluhan kista miom tidak mengenal seorang wanita ini sudah menikah atau belum. Karena banyak juga kasus yang masih gadis ternyata sudah punya keluhan tumor seperti itu. Oke. Jadi silahkan pengecekan medis biarpun masih gadis juga ini penting ya. Apalagi yang penting sudah datangnya haid, USG. Kalau ada keluhan apapun itu. Apalagi sakit waktu datang bulan yang tentunya sakitnya ini sudah luar biasa. Apalagi dibarengi dengan misalnya keputihan yang banyak. Perut terasa kembung atau sering sakit di bawah perut, itu mah tetap harus USG dulu. Biar tahu nanti keluhannya ini seperti apa. Takutnya kan ada kista miom seperti itu. Kalau untuk kanker payudara, saya dengar ini di klinik Teh Mayang juga ada formula khususnya ya Teh ya. Kalau untuk bahkan kanker sudah payudara, sampai stadium betul. ya. Kanker payudara kadang-kadang kan ada yang sudah berair ya. Sudah kayak pecah gitu. Karena yang datang ke klinik Teh Mayang ini jarang yang masih awal ya, kadang-kadang lemparan, sudah parah baru datang, seperti itu. Karena mungkin pada saat awal itu nggak ada gejala. Nah gitu. itu dia. Tetapi dengan rutin konsumsi, alhamdulillah ya, biarpun memang untuk kasus yang sudah pecah ataupun yang sudah berair ini kan butuh proses, butuh waktu, ya. Itu alhamdulillah berangsur-angsur ada kemajuan. Yang penting tetap pola makan dijaga, ramuan teratur. Insya Allah dengan keyakinan yang ada, proses penyembuhan akan lebih cepat lagi. Iya, oke, baik. Dan jangan lupa untuk juga pola makan yang sehat, kemudian gaya hidup yang sehat, dan dietnya ini yang perlu dijaga. Karena untuk keluhan-keluhan penyakit tertentu, nanti terapis dari klinik Teh Mayang ini akan memberikan arahan gitu, pantangan makanya yang harus dihindari, kemudian yang disarankan seperti itu ya. Sudah ada penelpon dan ini merupakan mungkin penelpon yang terakhir dengan Ibu Ira. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu, langsung saja silakan. Ya, dengan saya Bu Vita. Ibu Sinta. Vita. Oh, Ibu Vita, bisa lebih keras sedikit Ibu? Ya, saya mau menanyakan. Ya. Saya ada problem. Ya. Sering telat men, tapi tidak pernah positif kalau sering telat gitu ya Bu ya? Sering terlambat haid. Tetapi tidak isi. Ya. Telatnya ini berapa bulan, berapa minggu? Kalau bulan kemarin kurang lebih sampai mau 1 bulan. Oh. Hampir 1 bulan, jadi, Ibu. Jadi yang harusnya mens tanggal 4 itu sampai bulannya habis, tanggal 5-nya baru mens. Gitu. Jadi telat 1 bulan ya Bu ya? Ya. Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah dikaruniai momongan Ibu? Belum. Belum ya? Sudah berapa tahun menikahnya? 1 tahun. 1 tahun, baik. Masih baru. Baik. Maaf Ibu, usianya berapa?
Usianya 24. 24 ya, masih muda sekali. Baik, bisa ditutup dulu teleponnya Ibu dari Ibu Vita di Belora. Silakan Teteh. Untuk keluhan seperti ini kan permasalahan hormon tadi ya Mbak ya, Betul. yang terjadi ini bisa mengakibatkan sulitnya punya keturunan. Tentunya ini permasalahan dengan sel indung telur ibu yang tidak berkembang ya Bu ya, yang mengakibatkan haidnya ini jadi tidak setiap bulan ada. Nah, gimana caranya supaya nanti sel indung telur ini cepat berkembang? Pola makan ibu harus dijaga, jangan makan daging-dagingan dulu, jangan makan lemak-lemak dulu ya. Banyak kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang penting lagi, nanti datang ke klinik Teh Mayang, karena untuk keluhan seperti ini banyak sekali pasien kami yang sudah berhasil. Bukan seperti ibu misalnya yang hanya 2 bulan sekali haidnya, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun tidak haid, bisa diatasi di klinik Teh Mayang. Apalagi ini ibu untuk program keturunan ya, diusahakan datang berdua dengan bapaknya juga. Oke. Karena banyak sekali untuk kasus seperti ini yang sudah diatasi di klinik Teh Mayang ya. Jadi nggak usah khawatir lagi, ini kan ibunya masih muda, 24 tahun lagi, peluangnya masih banyak. Oke, seperti itu Ibu Vita di Belora ya. Silakan nanti langsung mencatat alamat dan nomor teleponnya, PIN BB-nya, nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut dan kapan kira-kira akan datang. Tapi sebaiknya sebelum hari Kamis, biar nanti bisa ketemu dengan Teh Ana. Ditunggu di klinik Teh Mayang. Dan Teh Ana, tidak terasa ini kita harus mengakhiri acara ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya di TA TV ya Teteh. Dan pemirsa, sekali lagi kami informasikan untuk Anda dengan segala macam keluhan penyakit, khususnya organ-organ reproduksi kewanitaan atau mungkin juga keluhan lemah, belum mendapatkan momongan, jangan ragu-ragu dan jangan bingung. Silakan datang ke klinik Teh Mayang di Jalan Lejen Suprapto nomor 65 Sumber Solo, atau tepatnya di sebelah utara STMBK, kurang lebih 200 meter. Buka setiap hari dari Senin sampai hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Silakan Anda datang ke sana. Dan terima kasih perhatian Anda. Saya akhiri sampai di sini. Sari Atmaja beserta seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. TA TV masa kini dan tetap berbudaya.